Iya, iya. Cuman saya mau dibaptis, Iya. tapi jauh, Mbak. Tempat saya jauh, Bu. Nggak usah, Pak Yusuf biar datang ke sana, Bu. Jangan takut. Kami Iya, di, Bu. kami di Tenang negeri aja. jiran ini, Bu. Di negeri Oh. jiran kami ini. Iya. Ya, Dekat saya tenang. di Sabah nih, Bu. Oh, Sabah. Iya. Saya juga dekat Batam. Beberapa waktu lalu juga ada orang dari Sabah juga mau ikut Yesus, Pak, Bu, itu di channel saya. Ya, salam teman-teman. Sesuai dengan cuplikan video, seorang mualaf yang tinggalkan Yesus 20 tahun di jamah Tuhan dan ingin kembali kepada Yesus. Dia sangat rindu untuk kembali memeluk agama Kristen. Juga kerinduannya adalah untuk membawa seluruh keluarganya kepada Yesus. Dia meminta doa kita bersama agar kita doakan supaya Tuhan menjamah suaminya, karena pergumulannya adalah saat dia dibaptis ingin bersama-sama dengan sang suami. Nah, seperti apa kesaksiannya atau pengalamannya? Mari kita simak sampai selesai. Malam. Halo. Ibu. Ya, Ya, selamat malam. malam. Selamat malam. Pak Silakan Aceh. Ibu Sari. Salam sadar. Selamat malam. Ya, salam sadar Pak Aceh. Ibu Fatima, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya dari tadi mendengar-dengar saja ya, sebab saya pun sebenarnya ini mualaf Pak ini, Bu. Pak Yusuf masih lah, belum lagi. Boleh, Tapi boleh. saya pun dulunya memang Kristen juga, tapi disebabkan ikut suami. Saya masih mualaf, tapi saya selalu ikut channel Pak Yusuf lah. Oh Tapi ya rajin saya mengikuti channel Pak Yusuf, dan bulan 12 kemarin saya kembali disadarkan gitu. Cuma sampai saat ini saya masih tetap berdoa. Puji Tuhan, haleluya, Bu. Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya, saya masih berdoa juga, masih rajin berpuasa juga. Sebab dalam rumah kami ini semuanya masih Muslim. Rumah saya lah, anak-anak saya pun gitu. Oke, Pak Bu Seli, boleh tanya? Berapa lama Ibu udah mualaf nih? Dalam 20 tahun, lebih begitu. Wow. Luar biasa. Udah hafal sholawat dah, Bu ya? 20 tahun berarti hampir sama kayak saya ya. Ibu 20 tahun menjadi mualaf, saya 20 tahun jadi Kristen. Tapi saya tidak hafal apa-apa, Bu. Saya tidak tahu, saya tidak pandai. Sembahyang pun saya tidak pandai. Iya. Sholat pun tidak pandai. Iya, Bu. Boleh saya kasih tahu nih, Bu, hafal sholawat ini nggak, Bu? Sholatullah, salamullah, ala Rasulullah. Udah hafal Pak kalau kayak gitu mah semua juga. Sholatullah, ya, saya hafal juga itu. Ala yasin habibillah. Hafal, Bu ya itu ya? Hafal. Iya, oke, hafal artinya tapi tahu. Laila itu enggak. Hafal tapi artinya tahu. Hafal tapi saya tidak tahu artinya, Pak. Aduh. Bagaimana itu, Bu? Iya. Jadi gini, Bu, saya kasih tahu, Bu. Sholatullah, salamullah, rahmat Allah itu dan keselamatan Allah ala Toha Rasulullah, kepada Toha utusan Allah, bukan Muhammad utusan Allah itu. Toha, Bu. Betul, terus terang Pak, saya selama 20 tahun mualaf, sholat pun saya tidak pernah juga sholat. Syukur. Kalau tidak pernah sholat berarti Ibu tidak akan masuk neraka. Ya. Karena ada ayatnya. Iya, karena ada ayatnya bahwa orang sholat itu akan celaka. Fawailunil muslimin. Kita dengerin keluh kesahnya Bu Sally dulu kali ya. Iya, silakan. Kalau mau diceritakan, Bu, semuanya menyedihkan lah. Betul menyedihkan. Enggak, sekarang jangan sedih lagi, udah. Yang lalu biarkan berlalu. Dan sudah berlalu, Pak Aceh, sudah berlalu. Iya, hidup baru lah sekarang. Cuma salam merdeka, Bu. Iya. Cuman saya mau dibaptis, tapi jauh, Mbak. Tempat saya jauh, Bu.
Nggak usah Pak Yusuf biar datang ke sana Bu, jangan takut. Iya Bu, kami tenang negeri aja. jiran ini Bu. Di negeri jiran kami ini. Iya. Dekat Saya tenang. di Sabah nih Bu. Oh Sabah, Iya. saya juga dekat Batam. Beberapa waktu lalu juga ada orang dari Sabah juga mau ikut Yesus Pak, Bu, itu di channel saya. Oh iya Bu, nanti saya pun Ya. selalu ikut Di masuk Sabah channel Bu Ibu, ada tapi pendeta saya dengar Jetli, teman saya Bu, di dari di bagian GBI. mana itu Pak? Di bagian Sabah. mana itu Pak? Saya Di di Sabah. Lebuan ini Pak. Pendeta Jetli. Saya di Lebuan nih Pak, di Pulau-Pulau Lebuan. Oke, nanti saya akan koordinasi dengan beliau kalau memang Ibu benar-benar mau dibaptis. Saya mau Pak, tapi masalahnya suami saya belum tahu, anak-anak saya pun belum tahu. Satu orang saya anak saya, satu orang saya anak saya perempuan tuh pun kami berdua saja Nanti gini Bu, berdoa. Suaminya kasih tahu aja biar ngobrol dengan saya. Iya. Keras Gitu. Pak hatinya, keras. Gak apa-apa, keras itu bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada mustahil Bu. Iya, saya tahu juga Pak. Saya selalu berdoa buat mereka. Iya. Saya percaya satu orang diselamatkan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Amin, haleluya. Iman itu Bu, iman itu pasti terjadi, tenang. Beda dengan di sana Bu. Kalau di sana, jadi kayak saya percaya. Kalau saya murtadin Bu ya, itu katanya mereka bilang katanya kasihan orang tua kamu Fatimah, jadi masuk neraka gara-gara kamu, malah begitu Bu. Dulu mama saya mati-matian memang menentang saya untuk masuk Islam lah, mati-matian. Dan menyesal lah, betul-betul menyesal tuh di belakang kan, tidak pernah di depan tuh menyesal kan, mesti di belakang. Dan saya bersyukur. Ibu Sari, saya Pak Yusuf. Ya, nanti gini Bu, Ibu bisa chat kami, nomor WA kami kan ada di layar ya. Ibu bisa chat kami. Nanti kami informasikan ke Pak KC nomor Ibu, nanti bisa hubungkan dengan teman yang di Sabah sana ya. Iya, Pak Pendeta Jetliknya. Ya, supaya nanti kalau memang mau dibaptis bisa ini. Tapi begini bisa dibaptis. Pak, saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau dibaptis sebelum suami saya terima Tuhan, sebab saya mau sama-sama dibaptis kalau boleh. Dan saya minta tolong didoakan lah. Sudah, iya. Oke. Ya. Tapi begini Bu, begini Bu, saya jelaskan sedikit ya. Keselamatan itu masing-masing ya Bu. Karena kalau Ibu tunggu suami bertobat dulu, kalau suami Ibu tidak dipilih Tuhan, itu juga nanti bagaimana? Yakin, Ibu saya yakin Pak, dia akan dipilih Tuhan Pak. Ada masanya mungkin. Gak apa-apa. Kalau memang Ibu yakin dia. sih. Kalau Ibu yakin tidak ada masalah, cuman saya sebagai hamba Tuhan kasih masukan kalau bisa, kalau Ibu sudah tergerak mau dibaptis, Ibu dibaptis aja. Jadi kalau memang suami belum tahu, ya Ibu dibaptis secara ini aja, secara sendiri aja, tidak usah disampaikan dulu ke ini. Sembunyi-sembunyi dulu, banyak yang kejadian gitu. Ya, sembunyi aja dulu, artinya yang penting Ibu sudah diselamatkan. Iya, Pak, saya berpikir juga seperti itu Pak. Tapi masalahnya Pak, di dalam keluarga kami ini, di tempat saya tinggal sekarang ini, semua itu Muslim Pak. Iya. Tidak ada pun yang Kristen, tidak ada, semua Muslim. Itulah intimidasinya Bu, ditakut-takuti. Pokoknya kalau udah ada roh Tuhan dalam hati Ibu, wah semangat Ibu, gak peduli itu. Begitu Bu. Iya. Sekarang Ibu harus, tapi memang Ibu harus pikirkan keselamatan ya Bu. Iya. Keselamatan Ibu yang paling penting. Saya pikirkan juga tuh Pak Yusuf. Saya sudah pikirkan dari bulan 12 tuh, bulan Desember tuh Pak, sambil keputusan tuh, saya sudah pikirkan. Dan sampai saat ini saya masih berdoa juga, masih berdoa untuk suami saya, untuk anak-anak, untuk saudaranya yang lain. Saya pun masih berdoa Pak. Iya, Ibu Sally. Iya Bu. Mohon maaf, begini ya, agak sedikit sharing ya Bu ya. Ini pengalaman dari saya. Suami saya itu kan Kristen dari kecil. Saya justru yang Muslim kan gitu ya. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, saya di situ saya tidak melihat orang Kristen yang sesungguhnya dari suami saya gitu ya. Nah itu sebabnya karena saya mengikut Tuhan bukan karena suami. Saya mencoba untuk saya lakukan sendiri. Jadi saya tidak menunggu suami untuk saya, ayo kita ibadah, ayo kita berdoa, ayo kita baca Alkitab, tidak.
tetapi saya lakukan terlebih dahulu dan segalanya saya lakukan. Nah dari situ terpancing suami justru kayak malu sama saya gitu. Saya bisa maksudnya kayak saya yang Kristen baru saja, saya bisa misalnya kayak ayat ini firman ini berkata ini seperti ini, dan saya juga bisa pelayanan seperti itu Bu. Jadi kayak macam dia ini malu. Dan saya buat gambaran nih ya Bu ya, mohon maaf saya bukan bermaksud untuk menggurui, contoh ya Bu ya. Ketika kita ada di dalam jurang ya Bu ya, kita semua di dalam jurang. Nah, ibu ini mau menyelamatkan mereka, ya ibu harus naik dulu, gitu kan. Kalau ibu juga masih sama-sama di dalam situ, ya jelas tidak bisa gitu. Kalau ibu sudah ngambil keputusan naik dan ibu mau dilepaskan di situ, ya ibu akan bisa menolong yang lain. Menurut saya sih seperti itu. Jangan tunggu suami sadar, karena memang pilihan Tuhan tuh kita nggak tahu. Takutnya nanti maaf ya, bukannya kita ini takutnya besok kita sudah Tuhan udah panggil kita ya kan, kita dalam keadaan beriman apa tidak gitu. Ya kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu Bu. Tapi kadang-kadang kemanusiaan saya tuh Bu kembali menghantui saya begini. Lepasi dulu, lepasi kemanusiaan. Saya ingin ikut Tuhan, udah titik. Ya, tapi dahsyatnya ketika saya pertama kali saya belum dibaptis waktu itu. Saya belajar sama hamba Tuhan yang dikasih pelajaran di luar katekisasi, beda itu ya. Karena saya gereja sendiri waktu itu. Terus ketika saya sudah mempelajari, terus saya pulang disuruh berdoa terima Yesus. Pada saat saya mengikrarkan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bu, itu ada badan saya tuh kayak lepas dari bawah ke atas sampai ke kepala gitu. Ada sesuatu yang lepas. Dan dari situ Bu kayak ada semacam, kalau bahasa Islamnya tuh mungkin gini, kita seperti mencium bau surga gitu. Kayak suasana hati kita beda, pandangan kita beda, terus cara berpikir kita beda Bu. Itu yang saya alami. Nah jadi memang sebenarnya iman nggak mesti melalui baptis, tetapi pembaptisan itu juga sangat penting, karena memang pembaptisan itu bisa dibilang menyerahkan diri kita sebagai pertobatan yang bisa dikatakan dari seluruh tubuh menyerahkan kepada Tuhan gitu Bu. Itu lebih beda lagi. Iya, saya berpikir akan juga seperti itu Bu. Saya sudah berpikir. Cuma itu tadilah masalahnya dalam ada gereja, ada satu jemaat dari Singapura tuh mengajak kelompok sel kan, tapi saya belum menerima, belum mau juga. Tapi Bu, masalahnya di tempat saya ini kalau macam live seperti ini kan saya di luar nih, saya di luar rumah ini Bu. Saya tidak dalam rumah, jadi bukan saya takut orang dengar ke apa. Iya, paham Bu, ngerti. Kita doakan ya Bu ya, nanti kita doakan supaya tolong didoakan Pak Yusuf, Bu Fatima. Ada hal yang tolong didoakan. Ada hal yang indah. Tapi boleh tanya Bu, maaf ya, boleh tanya dulu. Maaf ya Pak Yusuf, boleh ya saya bertanya? Iya, silakan. Bertanya sama Bu Seri. Maaf Bu Seri, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu bisa mengambil keputusan kembali untuk ikut Tuhan Yesus lagi? Begini Bu, saya kan memang hati saya tuh dari dulu tidak pernah, sebab saya tahu banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya dari saya belum lagi masuk Islam, sudah merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus mungkin ya semua itu sebab ya namanya cinta kan Bu. Dulu kita mengikut suami, padahal dulu suami itu berjanji akan ikut kita, tapi kenapa pula saya yang kalah begitu Bu. Dan lepas tuh masuk rumah tangga, memang bukan betul ya apa yang dikatakan orang bahwa apabila kita hidup dengan orang yang tidak seiman, kita tidak ada kebahagiaan lah. Saya rasakan tuh Bu selama 20 tahun enggak pernah saya rasa bahagia. Ya Bu, betul. Banyak penderitaan lah. Bukan penderitaan fisik, bukan, tapi penderitaan dalam roh saya, dalam jiwa saya. Tidak ada ketenangan. Dan di samping itu kan dulu ada yang dalam kitab yang apabila rumah itu bersih, maksudnya
Lepas itu ditinggal tidak pernah diisi firman, akan masuk roh lebih jahat kan. Iya. Itu ada firman roh gitu lebih kan. jahat lagi. Dan itu masuk dalam jiwa saya dan lebih jahat memang Bu. Saya rasa selama itu banyak ya yang mistik-mistik. Saya sebenarnya tidak percaya seperti itu sebab tapi itulah kenyataan yang terjadi dalam hidup saya. Pas itu saya kembali mengingat Tuhan, saya balik bahwa memang ini semua kesalahan saya dan Tuhan tunjukkan semuanya dalam mimpi. Ada Tuhan tunjukkan juga dalam mimpi. Dan saya betul-betul minta ampun sama Tuhan lah. Betul-betul saya minta ampun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan inilah hidup saya, biarpun masih sekecil begini, tapi saya mau jadi berkat lah begitu. Jadi berkat untuk keluarga saya. Tidak payah jauh-jauh, saya menyelamatkan orang keluarga saya dulu begitu. Jadi sekarang ini Bu, saya sedang memang berdoa lah untuk keluarga saya, untuk suami, anak-anak semuanya lah. Itulah Bu, bulan 12 itulah puncaknya. Sebab ada peristiwa dalam rumah, ada hal-hal yang tidak terjangkau dengan pikiran kan terjadi dalam rumah Bu. Dan itu saya tidak mau terjadi lagi dalam hidup saya. Saya serahkan sama Tuhan lah semua, dan Tuhan menjaga. Syukur sampai hari ini Tuhan terus menjaga. Tidak pernah terjadi lagi seperti itu. Haleluya. Itu banyak kok Bu, yang punya masalah seperti Ibu ini banyak yang mualaf mereka akan kembali. Kenapa? Justru ketika dia mengambil keputusan untuk mualaf, di situ dia bingung. Betul Bu, betul. Tidak ada banyak yang seperti itu. Tidak, saya berusaha untuk mengikut orang punya apa. Saya memang tidak bisa Bu, betul-betul saya tidak bisa. Saya tidak boleh Pak mengikuti membaca Pak. Saya sudah ikut. Saya sampai ikut belajar Quran tuh, belajar mengaji, belajar. Saya tidak pandai. Kenapa saya tidak pandai? Sampai saat ini tidak ada pun saya tahu. Iya. Oke. Saya ikut yang mualaf baru tuh, yang apa namanya tuh? MCI? Bukan di sana Pak, di tempat saya di Tawau. Saya kan orang Tawau Bu. Saya dulu tinggal di Tawau. Saya ikut di apa namanya itu dulu, belajar yang orang yang baru masuk Islam, pas itu belajar mengaji, belajar tentang Islam. Pun saya tidak paham sampai saat ini saya tidak paham. itulah Tapi bacanya bisa ya Bu ya? Bacanya bisa ya? Tidak boleh juga. Enggak juga. Betul. Saya disuruh hafal surat apa tuh ya? Surat apa saya disuruh hafal pun saya tidak pandai. Tidak ada. Sama gitu, enggak ada yang hafal ya sama. Tidak ada. Saya disuruh hafal surat apa tadi tuh? Surat Al-Fatihah, Anas, enggak juga boleh. Enggak boleh juga hafal Bu. Padahal saya sudah berusaha belajar. Saya ada buku, saya beli bukunya, saya belajar, saya pelajari. Saya betul-betul mau ikut, maksudnya ikut ajaran suami kan gitu, harus begini. Kan suami banyak mengajar begini. Kalau kita Islam begini kan. Kalau kita jadi orang Islam mesti ini sholat begini. Saya sholat pun saya tidak pandai. Ya. Padahal suami saya itu sholat 25 kali sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Tapi saya tidak pandai. Terus tidak pandai Bu. Padahal surat-suratan itu dipakai selalu Bu untuk kita sholat 5 waktu. Iya. Waktu sujudnya, waktu duduknya, waktu rukuknya, waktu berdirinya. Iya betul Bu. Betul saya tidak tahu lah. Saya berusaha untuk berbuat seperti itu, melakukan itu, belajar. Bahkan saya di tempat saya dulu tinggal tuh, di tempat saya ada kan disediakan khusus untuk mualaf yang baru. Maksudnya ada pengajian, ikut selawat apa yang ibu punya acara tuh pun saya tidak boleh ikut. Bukan boleh ikut, cuma saya tidak pandai. Kalau orang meninggal Bu, kalau orang meninggal kan membawa surat Yasin ya, surat Yasin. Iya. Kita pergi di orang meninggal itu kan membawa surat Yasin, suruh membaca. Saya bukan pandai membaca tuh, kesian saya. Tapi saya sadar memang mungkin saya tidak diciptakan untuk binasa. Saya sadar juga saya tidak akan binasa, saya tidak akan masuk neraka. Amin. Itulah makanya saya kembali.
Ya itu Bu, itulah kisah saya. Betul-betul sedih menjadikan hidup saya selama 20 tahun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, Bu. Tapi Ibu boleh tahu saya, Bu? Bersuka cita. Ya Pak Kacek, kenapa Pak Kacek? Boleh tahu Ibu belum dimadu kan? Saya yang bermadu, Pak. Iya, kasihan perempuan dijadikan tempat bercocok tanam. Aduh. Saya bermadu, Pak. Saya terus terang saya bermadu. Suami saya gitu. Kawin. Dan yang pertama kemana? Istri pertamanya sudah meninggal, Bu. Meninggal. Oh, meninggal. Wajar. Apa sih kalau saya begitu 2000 berapa? 2017 kah dia meninggal. Baru saja meninggal tuh istri pertama. Jadi saya yang bermadu. Saya dimadukan. Itu makanya saya tidak banyak sukacita, terus terang dalam pernikahan saya tidak banyak sukacita, banyak penderitaan yang saya terima. Oh. Tapi bukan dimadukan hidup kan, Bu? Sudah meninggal dianya. Iya, sudah meninggal. Tapi waktu dia masih hidup, Pak Aceh. Oh, seperti itu toh. Nah, itu sunnah Rasul, Bu. Sunnah Rasul. Ibu mau terima apa kagak itu sunnah Rasul, Bu. Itulah Rasul. Itulah Pak. Saya harus terima kenyataan sebab itu saya punya mau. Iya. Nanti biar bagi tahu sama yang lain, biar kapok. Cinta itu buta, Pak Kacek. Itu dia. Udah ngakui sekarang, Bu ya, nyadar ya, Bu ya. Iya, Pak Kacek. Saya akui semuanya itu memang mau ditelanjangi semua itu. Oke, baik Ibu Sarilo. Iya, makasih Pak Yusuf. Saran saya ambil keputusan yang cepat karena keselamatan tidak menunggu kita, Bu. Pada saat Tuhan berkata begini dalam Ibrani, pada saat kamu mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Kita harus ada tindakan yang jelas sebagai bukti bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus. Lebih baik kita kehilangan keluarga daripada kita kehilangan Tuhan, Bu. Ya, itu mungkin sedikit yang saya bisa bagikan ke Ibu karena mohon maaf kalau terlalu keras, tetapi saya mengasihi Ibu. Saya rindu supaya Ibu benar-benar keselamatan yang disediakan Tuhan itu benar-benar bisa menjadi milik Ibu, ya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, sekali lagi kami bersukacita bukan karena orang Kristen bertambah banyak, tidak. Kami bersukacita karena orang diselamatkan, orang bisa pulang ke surga. Itulah sukacita yang benar di dalam Tuhan. Bukan menumpuk jumlah kekristenan yang menjadi banyak. Bukan itu sukacita kami, ya. Sukacita kami karena orang dipindahkan dari dalam kegelapan, dipindahkan dari dalam neraka kepada kehidupan yang ada di dalam surga. Oke Ibu, terima kasih Ibu Sarilo. Tuhan berkati Ibu ya. Makasih Pak Aceh, makasih Pak Aceh. Makasih Pak Yusuf, Pak Aceh, Bu Fatima. Ya, Bu nanti baca di Matius 10 ya Bu ya, ayat 36 sampai 38. Nanti baca makasih Bu Fatima. Ya, makasih sama-sama. Salam Ibu Seli, Tuhan berkati. Ya, ibarat anak yang hilang, demikian firman Tuhan yang kita mungkin sematkan juga kepada saudara kita yang satu ini. Hanya karena jodoh dia tinggalkan Tuhan, dan saat ini dia berada di Malaysia. Ya, dia sangat rindu kembali karena dijamah Roh Kudus, sehingga ingin kembali. Ya, karena tentunya rindu dengan jamahan Tuhan. Karena orang yang tinggalkan Tuhan pasti merasa kosong, ya, tidak berarti, tidak berguna. Itu yang terjadi. Seringkali orang yang tinggalkan Yesus. Nah, dari video ini juga kita belajar bahwa perlunya kita mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga, sanak saudara kita supaya jangan meninggalkan Tuhan karena jodoh. Jangan meninggalkan Tuhan karena alasan apapun. Ya, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Baik kalau Tuhan memberikan masih umur panjang, tetapi jikalau tidak, tentunya pasti binasa. Ya, jadi doa kami Tuhan Yesus memberkati semua para penonton, dan kiranya kesaksian ini juga memberkati kita semua supaya kita mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Ya, karena hari-hari ini dunia gencar dengan
pembelokan kebenaran ya. Kalau kita lihat di televisi atau mungkin di media sosial, internet, ada banyak sekali. Walaupun kita tahu juga bahwa banyak orang bertobat oleh karena media, tetapi dengan media juga orang-orang atau anak-anak Tuhan yang tidak kuat iman juga pasti akan jatuh. Ya, puji nama Tuhan. Demikian yang dapat kami bagikan, dan nantikan video selanjutnya yang akan kami bagikan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.